Cerita ini mengisahkan Pak Jono, seorang kepala keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Karena terdesak hutang dan ingin hidup bergelimang harta, ia nekat melakukan ritual pesugihan di pantai selatan. Awalnya, keluarga mereka hidup enak, rezeki melimpah, semua keinginan tercapai. Namun satu persatu anggota keluarga mulai hilang secara misterius. Hingga akhirnya terbongkar, ternyata perjanjian pesugihan itu menuntut tumbal. Dan yang jadi korbannya adalah keluarganya sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam itu, angin laut selatan bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah desa kecil tak jauh dari bibir pantai, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Jono bersama istrinya Bu Sarti, serta dua anak mereka, Rina dan Bayu. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu yang mulai lapuk, dengan atap genteng yang kadang bocor kalau hujan deras. Hidup mereka bisa dibilang jauh dari kata cukup. Pak Jono sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan keliling. Ia punya gerobak kecil yang ditarik dengan sepeda tua. Setiap pagi, ia berangkat ke pelelangan ikan di pelabuhan, membeli hasil tangkapan nelayan, lalu berkeliling kampung untuk menjualnya kembali. Tapi penghasilannya tidak menentu. Kadang untung sedikit, kadang malah rugi kalau ikan gak laku. Bu Sarti membantu dengan menjual gorengan di depan rumah. Meski begitu, hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seringkali mereka terpaksa berhutang ke warung tetangga untuk bisa bertahan hidup. Anak-anak mereka pun ikut merasakan pahitnya hidup miskin. Rina, anak pertama, masih duduk di bangku SMA. Ia sering menahan malu karena tak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Seragamnya sudah pudar warnanya. Sepatunya bolong di ujung. Namun ia tetap rajin belajar, berharap suatu saat bisa kuliah dan mengubah nasib keluarganya. Sedangkan Bayu, si bungsu, baru kelas 3 SMP, ia anak yang ceria, tapi sering minder karena teman-temannya punya uang jajan lebih, sementara ia hanya diberi receh seadanya. Malam itu, mereka sekeluarga duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Suara ombak terdengar samar dari kejauhan. Bu Sarti sedang menghitung uang hasil jualan hari itu. Hanya beberapa lembar ribuan dan koin receh. Ia menghela napas panjang. "Pak, uang segini nggak cukup buat bayar utang ke warung, Bu." "Minah, belum lagi besok Bayu harus bayar iuran sekolah," kata Bu Sarti dengan wajah cemas. Pak Jono yang sedang menghisap rokok kretek murahan hanya terdiam. Ia menatap lantai tanah rumahnya yang retak-retak. Wajahnya lelah, rambutnya akek-koken, tubuhnya kurus karena kerja keras seharian. "Aku tahu, Bu, aku tahu. Tapi aku harus bagaimana? Jualan ikan sekarang makin susah. Orang-orang pada belanja di pasar besar, jarang yang mau beli sama aku lagi," jawabnya lirih. Rina yang duduk di pojokan hanya menunduk. Ia tak ingin menambah beban pikiran orang tuanya. Tapi dalam hati, ia merasa sedih. Besok sekolah ada acara. Semua murid harus bawa sumbangan untuk pentas seni, tapi ia tahu ia tak bisa ikut menyumbang. Bayu, yang masih polos tiba-tiba bersuara, "Pak, kalau kita miskin terus, apa kita bakal begini selamanya?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Pak Jono tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Bu Sarti hanya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Pak Jono duduk sendirian di teras rumah. Angin malam menusuk kulitnya. Ia memandang jauh ke arah lautan gelap. Ombak terdengar bergemuruh, seakan memanggil. Ia menunduk, berpikir keras. Dalam hatinya, ada perasaan putus asa. Ia teringat percakapan dengan seorang temannya, Karto, beberapa hari lalu di pelabuhan. Karto dulunya sama miskinnya dengan Pak Jono, tapi entah bagaimana, sekarang ia tiba-tiba kaya raya, punya rumah baru, mobil, bahkan membuka toko besar di kota. Orang-orang heran. Tapi Karto selalu mengelak kalau ditanya saat itu. Pak Jono memberanikan diri menyinggung soal perubahan nasib Karto. "Karto, jujur sama aku, gimana caranya kamu bisa berubah secepat itu? Baru tahun kemarin kita masih sama-sama susah." Karto hanya tersenyum samar, lalu mendekat dan berbisik, "Kalau kamu berani, ada jalan cepat. Tapi nggak semua orang sanggup bayar harganya." Pak Jono mengernyit. "Maksudmu apa?" Karto menatap ke arah laut, lalu berkata pelan, "Pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Kalau kamu mau, ada cara. Asal kamu siap." Ucapan itu membuat darah Pak Jono berdesir. Ia memang sering mendengar cerita-cerita mistis tentang pesugihan Nyi Roro Kidul. Katanya, siapa saja yang melakukan perjanjian dengannya, hidupnya bisa berubah kaya mendadak. Tapi, pasti ada tumbal. Ada harga yang harus dibayar, biasanya keluarga sendiri. Saat itu Pak Jono hanya tertawa hambar, pura-pura tidak percaya. Tapi malam ini,
ketika ia menatap lautan yang bergemuruh. Ucapan Karto kembali terngiang-giang di kepalanya. Kalau kamu berani, Pak Jono menghela napas berat. Ia tahu, pesugihan bukan hal main-main. Ia juga tahu dosa dan resiko yang menunggu. Tapi wajah anak Kenania terus terbayang di pikirannya. Bayangan Rina yang ingin kuliah, Bayu yang ingin punya sepatu baru, dan Bu Sarti yang tiap hari lelah menahan lapar. Ya Allah, apa aku harus sampai segitunya? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, dari arah laut, angin bertiup lebih kencang. Suara ombak terdengar semakin keras, seolah menjawab kegelisahannya. Bahkan ia merasa ada bisikan samar masuk ke telinganya. Suara halus seorang wanita. Kalau kau ingin kaya, datanglah padaku. Aku bisa memberimu segalanya. Pak Jono terkejut. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya gelap malam dan suara serangga. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu ropet-ropet. Namun sejak malam itu, pikirannya tidak pernah tenang. Bisikan itu seolah terus mengikuti, menggoda, merayu. Setiap kali ia memandang ke arah laut, hatinya berdesir aneh. Hari-hari berikutnya, masalah keuangan makin menekan. Bayu menangis karena dimarahi guru gara-gara belum bayar iuran sekolah. Rina dipanggil wali kelas karena menunggak uang buku. Bu Sarti sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran. Pak Jono benar-benar terdesak. Malam-malamnya selalu dihantui rasa bersalah karena tak bisa membahagiakan keluarganya. Hingga akhirnya, suatu malam, ia kembali duduk di teras rumah, menatap laut yang hitam pekat. Kalau benar ada jalan keluar, aku akan lakukan, asal keluargaku bisa hidup enak. Aku rela apa saja, ucapnya pelan, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Seakan menjawab ucapannya, angin laut berhembus kencang. Suara ombak terdengar menggelegar, dan sekali lagi, terdengar bisikan halus di telinganya. Date, malam Jumat, di tepi aku menunggumu. Pak Jono terdiam. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Ia sadar, jalan yang ia pikirkan bukan jalan biasa. Ini jalan terlarang, jalan gelap yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, hatinya juga dipenuhi nafsu dan keputusasaan. Malam itu ia masuk ke dalam rumah, memandang wajah istrinya yang sedang tidur dengan lelah, dan anak-anaknya yang terlelap dengan pakaian seadanya. Matanya berkaca-kaca. Ia berbisik lirih. Aku janji, aku akan membuat kalian hidup enak, apapun caranya. Dan sejak saat itu, langkah kaki Pak Jono sudah mulai masuk ke dalam kegelapan. Malam itu, langit mendung menutupi bulan. Angin laut berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, suara ombak pantai selatan terdengar bergemuruh, seakan ada ribuan kuda berlari di atas air. Pak Jono melangkah pelan, tubuhnya dibalut jaket lusuh. Langkahnya berat tapi penuh tekad. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya masyarakat Jawa penuh dengan kekuatan gaib. Sejak beberapa hari lalu, telinganya selalu diganggu bisikan samar. Suara seorang perempuan, halus namun tegas, selalu berulang, datanglah ke pantai, malam Jumat. Aku menunggumu. Awalnya ia berusaha menepis, menganggap hanya halusinasi akibat banyak pikiran. Tapi semakin ditahan, bisikan itu semakin jelas. Bahkan sampai ia merasa suara itu membisik di telinga kanannya langsung. Dan malam ini, entah dorongan dari mana, ia benar-benar menuruti panggilan itu. Pak Jono berjalan menyusuri jalan setapak menuju pantai. Desa sudah sepi, lampu-lampu rumah padam. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Kakinya bergetar, tapi hatinya bulat. Ia sudah mantap, demi anak-anak. Aku harus lakukan ini, gumamnya dalam hati. Setibanya di pantai, suasananya mencekam. Laut terlihat hitam pekat, ombak bergulung besar, menghantam karang dengan suara menggelegar. Angin bertiup kencang, membawa aroma amis laut yang menusuk hidung. Pak Jono berdiri di tepi pantai. Pasir dingin menempel di telapak kakinya. Ia menatap lautan luas yang gelap, dadanya berdegup kencang. Assalamualaikum, ucapnya lirih. Meski ia tahu mungkin salam itu tak akan berguna, tiba-tiba ia merasakan hawa aneh. Suhu udara berubah drastis, jadi lebih dingin. Bulu kuduknya meremang. Dari arah laut muncul cahaya samar kehijauan, seperti kabut tipis yang mendekat, dan di antara suara ombak, kembali terdengar bisikan itu. Kau datang juga. Pak Jono menelan ludah, tenggorokannya kering. Siapa kau? Suaranya bergetar. Lalu, dari balik kabut laut, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai, gaunnya berwarna hijau zamrud, berkilauan terkena cahaya samar bulan. Wajahnya cantik sanggot kantik,
bahkan terlalu cantik untuk ukuran manusia biasa. Namun sorot matanya tajam, membuat jantung Pak Jono serasa berhenti. Ampun, saya hanya orang kecil. Saya datang karena saya ingin keluarga saya hidup lebih baik. Perempuan itu tersenyum samar. Suaranya lembut namun menggetarkan. Aku tahu semua yang kau inginkan, Jono. Aku sudah mendengar jeritan hatimu. Kau ingin lepas dari kemiskinan. Kau ingin anak-anakmu hidup mewah. Kau ingin istrimu berhenti menangis tiap malam. Bukan begitu? Pak Jono mengangguk pelan, masih menunduk. Iya, Gusti. Sosok itu melangkah mendekat. Kaki jinjangnya seolah tak menyentuh pasir. Ia berhenti tepat di depan Pak Jono, lalu berkata lirih, aku bisa memberimu semua itu. Harta, kekayaan, kehormatan, semuanya bisa kau miliki. Mulai besok, daganganmu akan selalu laris, hutangmu akan lunas, rumahmu akan berubah megah. Kau akan hidup seperti raja. Mata Pak Jono berbinar mendengar janji itu. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara lembut itu berubah jadi dingin dan tajam. Tapi kau harus membayar harga. Pak Jono terdiam. Jantungnya berdetak keras. Harga apa? Tanyanya terbata. Perempuan itu tersenyum samar, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Jono. Suaranya terdengar jelas, seakan langsung menusuk jantung. Kelewak, darah dagingmu yang akan jadi bayarannya. Pak Jono langsung terperanjat. Ia mendongak, wajahnya pucat. Jangan keluarga saya. Ambil nyawa saya saja kalau perlu. Namun sosok itu hanya tertawa pelan. Suara tawanya merdu tapi mengerikan, seperti gema dari dasar laut. Bukan begitu caranya, Jono. Nyawamu tak berharga. Justru keluargamu lah yang jadi tumbal. Itulah syaratnya. Kalau kau menolak, pergilah. Tapi kalau kau menerima, mulai malam ini, perjanjianmu sah. Pak Jono terdiam lama. Di dalam kepalanya, bayangan wajah Rina dan Bayu muncul. Hatinya terasa dicabik-cabik. Ia ingin menolak, tapi rasa putus asa dan godaan kekayaan terlalu besar. Air matanya mengalir. Ia menunduk, suaranya gemetar. Apa tidak ada cara lain? Saya ingin mereka hidup bahagia. Sosok perempuan itu menatap tajam. Matanya berkilat kehijauan. Dia, bukankah dengan harta semua orang bisa bahagia? Anakmu akan memakai baju mahal, istrimu akan berhias emas, dan kau akan disegani semua orang. Bukankah itu yang kau mau? Inggit yo, tak ada yang gratis. Kau harus memilih. Pak Jono menggertakkan giginya. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya terjadi pertarungan besar antara cinta pada keluarganya dan ambisi yang membara karena godaan kekayaan. Akhirnya, dengan napas tersengal ia berkata lirih, kalau itu jalan satu-satunya. Saat itu juga, ombak mendadak menggulung besar. Suara laut bergemuruh lebih keras. Angin bertiup kencang, pasir beterbangan. Sosok perempuan itu tersenyum puas. Bagus, Jono. Mulai malam ini, engkau adalah orang pilihanku. Hidupmu akan berubah. Tapi ingat, satu persatu keluargamu akan kuambil. Tak perlu kau cari, karena mereka akan datang padaku sendiri. Pak Jono merasa lututnya lemas. Ia bersujud, menangis. Jangan, Gusti. Jangan ambil mereka. Saya mau. Tapi perempuan itu sudah berbalik, melangkah perlahan menuju laut. Tubuhnya memudar, lalu hilang di telan ombak. Hanya tersisa kain jarik hijau basah di pasir. Tepat di hadapan Pak Jono. Pak Jono menatap kain itu dengan wajah pucat. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Begitu dipegang, kain itu terasa dingin sekali, seperti es. Dan entah mengapa, dalam sekejap, ia merasa dadanya ringan. Ada rasa lega aneh yang sulit dijelaskan. Ia berdiri terpaku, menatap laut yang kini kembali gelap. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Malam itu, ia sudah menandatangani perjanjian terlarang. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kosong. Suara bisikan perempuan tadi terus menggema di telinganya. Satu persatu keluargamu akan jadi tumbal. Namun ia berusaha menepis. Ia membujuk dirinya sendiri. Mungkin cuma mimpi, mungkin cuma bunga tidur. Yang penting besok daganganku laris. Aku bisa bayar hutang. Aku bisa bahagiakan mereka. Itu yang penting. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar ia sudah masuk ke jalan tanpa pintu keluar. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Burung-burung berkicau di dahan pohon kelapa dekat rumah Pak Jono. Bu Sarti sudah bangun sejak subuh, menyiapkan gorengan seadanya untuk dijual di depan rumah. Rina dan Bayu masih bersiap sayap ke sekolah. Semuanya terasa biasa saja, sampai sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika Pak Jono pulang dari pelelangan ikan di pelabuhan, gerobaknya penuh dengan ikan segar. Biasanya, untuk menghabiskan dagangan sebanyak itu butuh waktu seharian.
bahkan sering masih ada sisa. Tapi hari itu, hanya dalam waktu 1 jam, seluruh ikan ludes diborong pembeli. Banyak orang yang bahkan berebut, seakan-akan ikan yang dijual Pak Jono memiliki daya tarik tersendiri. Pak Jono pulang dengan kantong penuh uang. Tangannya gemetar saat menunjukkan hasil dagangannya kepada istrinya. "Bu, lihat ini, dagangan kita habis semua. Baru kali ini aku bawa pulang uang segini banyak." Bu Sarti tercengang. "Loh, kok bisa? Biasanya kan susah banget jualannya." Pak Jono hanya tersenyum samar. Meski dalam hatinya ada rasa takut. Ia ingat jelas apa yang terjadi semalam di pantai. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini kebetulan, mungkin rezeki dari Allah, bisiknya dalam hati. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu ini adalah awal dari perjanjian yang sudah ia buat hari-hari berikutnya. Keanehan itu semakin terasa. Setiap kali Pak Jono berangkat dagang, dagangannya selalu habis terjual. Bahkan orang-orang mulai datang langsung ke rumahnya, minta dibawakan ikan. Seakan-akan ada tangan gaib yang mengatur agar semua rejeki mengalir padanya. Tak hanya itu, Bu Sarti pun heran dengan warung gorengannya. Biasanya ia hanya dapat keuntungan kecil, tapi sejak hari itu, pembeli datang silih berganti. Gorengannya cepat habis, dan banyak orang rela membayar lebih mahal dalam hitungan minggu. Kondisi keuangan keluarga itu berubah drastis. Hutang lunas. Anak-anak bisa membayar biaya sekolah. Mereka bahkan bisa membeli pakaian baru. Rina yang biasanya malu dengan seragam kusamnya, kini bisa tersenyum karena punya seragam baru yang rapi. Bayu pun senang karena akhirnya punya sepatu baru yang tidak bolong lagi. Tetangga mulai heran. Kok si Jono sekarang sukses ya? Cepet banget perubahannya. Aku dengar-dengar, sekarang ikan yang dia jual selalu laris. Padahal dulu susah banget. Jangan-jangan dia ada ilmu pesugihan? Bisik-bisik itu mulai terdengar di kampung. Tapi Pak Jono hanya tersenyum kalau ada yang bertanya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jawabnya singkat, sambil menyembunyikan kegelisahan yang semakin menghantui. Makin lama, kekayaan mereka makin bertambah. Pak Jono bahkan bisa membeli tanah dan membangun rumah baru yang jauh lebih besar. Rumah kayu rayot mereka diganti dengan bangunan tembok kokoh, lengkap dengan lantai keramik mengkilap. Mereka juga membeli televisi baru, kulkas, bahkan sepeda motor. Bagi orang-orang desa, perubahan itu terasa seperti mimpi. Tak sedikit yang iri, tapi banyak juga yang kagum. Lihat tuh, Pak Jono, baru kemarin masih miskin, sekarang sudah seperti juragan. Kalau rezeki datang mah nggak ada yang bisa halangi. Seiring bertambahnya harta, mulai muncul tanda-tanda aneh yang hanya dirasakan oleh keluarga itu. Malam pertama mereka menempati rumah baru, Bu Sarti terbangun karena mendengar suara ombak. Padahal rumah mereka cukup jauh dari pantai, sekitar 2 kilometer. Suara itu jelas sekali. Bergemuruh sioleola laut ada tepat di belakang rumah, Pak. "Kamu dengar nggak?" bisiknya sambil menggoyang bahu suaminya. Pak Jono yang setengah mengantuk mendengarkan sejenak. Suara itu memang nyata, tapi ia hanya menenangkan istrinya. Mungkin cuma angin, Bu. Sudahlah, tidur lagi. Bu Sarti mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Keesokan harinya, Rina bercerita pada ibunya. "Bu, tadi malam aku mimpi aneh. Aku mimpi diajak jalan ke laut sama perempuan cantik pakai baju hijau. Katanya dia temanku. Terus dia ngajak aku main di air. Rasanya nyata banget, Bu. Aku bahkan merasa kakiku basah waktu bangun." Bu Sarti langsung merinding. Ia memeriksa kasur anaknya, dan benar saja, sprei di dekat kaki Rina lembab, seperti terkena air laut. Bau amis samar terziam. Ia segera menceritakan hal itu pada Pak Jono. Tapi suaminya malah terlihat pucat. Wajahnya menegang, lalu pura-pura tertawa. "Itu cuma mimpi anak kecil, Bu. Jangan dipikirkan." Namun malam-malam berikutnya, keanehan makin sering terjadi. Kadang-kadang pintu rumah terbuka sendiri, meski sudah dikunci rapat. Kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih di dapur. Padahal semua orang sedang tidur. Yang paling membuat ngeri adalah kejadian di kamar mandi. Suatu malam, Bu Sarti hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba, ia melihat air bak mandi berubah menjadi hijau berkilau. Dan dari dalam air muncul sehelai kain jarik basah. Ia langsung menjerit dan jatuh terduduk. Pak Jono buru-buru datang. Tapi saat ia masuk, air bak itu sudah normal kembali. Hanya ada air bening seperti biasa. Bu Sarti menangis ketakutan. "Pak, ada yang gak beres dengan semua ini." Pak Jono berusaha menenangkan, meski hatinya juga panik. "Sudahlah, Bu, jangan banyak pikiran. Kita sudah dikasih rejeki, syukuri saja. Jangan takut." Tapi malam-malam berikutnya, suara ombak itu semakin jelas. Kadang terdengar suara perempuan memanggil nama anak-anak mereka. Rina, Bayu. Rina beberapa kali terbangun,
merasa seperti ada yang mengelus rambutnya. Bayu pun pernah bermimpi didatangi perempuan cantik berbaju hijau yang mengajaknya berenang ke laut. Kejadian-kejadian itu membuat Bu Sarti makin resah. Ia mulai curiga dengan perubahan mendadak pada suaminya. Kenapa tiba-tiba rezeki lancar, hutang lunas, rumah mewah, padahal dulu hidup mereka begitu susah. Ia mulai mengaitkan semua ini dengan cerita-cerita pesugihan Nyi Roro Kidul yang sering didengarnya sejak kecil. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Bu Sarti memberanikan diri bertanya, "Pak, jujur sama aku, sebenarnya kamu dapat semua ini dari mana? Jangan bilang kamu pakai jalan yang gak beres." Pak Jono terdiam, matanya kosong menatap lantai, tangannya menggenggam rokok yang hampir habis. Ia tahu waktunya akan tiba saat istrinya mengetahui kebenaran, tapi ia tak berani bicara. "Pak, jawab aku, apa benar kamu pesugihan?" Suara Bu Sarti mulai bergetar, matanya berkaca-kaca. Pak Jono hanya menunduk. Dalam hatinya, ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa bergumam, "Semua demi kalian, Bu." Demi air mata Bu Sarti jatuh. Ia mulai sadar bahwa kekayaan yang mereka nikmati saat ini bukanlah rezeki biasa. Ada sesuatu yang kelam mengintai dari baliknya. Dan firasat buruk itu benar-benar terjadi tak lama kemudian. Malam itu rumah Pak Darma seolah berubah menjadi tempat yang lain. Angin yang biasanya bertiup semilir terasa begitu dingin menusuk tulang. Dari celah-celah jendela yang tak rapat, terdengar suara bisikan samar, seperti banyak orang yang sedang berkukap-kekap. Dari kamar, Wati meringkuk bersama adiknya. "Sinta," wajah mereka pucat. "Kah, aku takut," bisik Sinta sambil memegang erat tangan kakaknya. "Tenang, Dek, mungkin cuma suara angin," jawab Wati, meski dirinya sendiri gemetar. Namun bisikan itu makin jelas, seperti suara perempuan tertawa lirih. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari ruang tamu. Bahkan sesekali terasa seperti ada yang membisikkan langsung ke telinga mereka. Di ruang tengah, Pak Darma duduk termenung. Ia tahu, inilah saatnya. Sejak 3 malam lalu, tanda-tanda sudah muncul. Mimpi-mimpi aneh, bau amis laut yang tercium padahal mereka jauh dari pantai, hingga suara-suara yang memanggil namanya. "Pak, kita beneran harus terusin ini. Aku nggak sanggup lihat anak-anak diganggu kayak gini." "Yukep istri Nia," Bu Ratna dengan suara lirih. Pak Darma terdiam, matanya kosong. Dalam hatinya ada rasa menyesal, tapi rasa tamak menutupinya. Ia teringat lagi kata-kata juru kunci waktu itu. Kalau sudah mulai, jangan pernah mundur. Kalau mundur, seluruh keluarga jadi taruhannya. Dan kini, kata-kata itu benar-benar menghantui. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Dentingannya nyaring memecah malam. Bu Ratna terlonjak. "Astagfirullah." "Suara apa itu, Pak?" Mereka bergegas menuju dapur. Namun yang mereka lihat justru membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Di lantai dapur, piring-piring pecah berserakan. Di tengah pecahan piring itu, terlihat genangan air. Bukan air biasa. Airnya berwarna hijau kebiruan, seperti warna lautan di siang hari. Dari air itu muncul bau amis yang sangat menusuk hidung. Pak Darma mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Bu Ratna menutup mulutnya nyaris muntah. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, air itu beriak, seperti ada sesuatu yang muncul dari dalamnya. Suara tawa perempuan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Hah, sudah siapkah kau?" Suara itu menggema, seolah-olah seluruh sudut rumah ikut mengucapkannya. Bu Ratna langsung menangis. "Pak, aku nggak mau. Aku nggak mau semua ini." Pak Darma memejamkan mata, lalu berteriak lantang. Aku sudah siap. Jangan ganggu anak-anakku, ganggu aku saja." Hening sejenak, tapi justru keheningan itu lebih menakutkan dari genangan air itu. Perlahan muncul bayangan perempuan. Rambutnya panjang, hitam, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, matanya sayu namun tajam, bibirnya merah darah. Gaunnya berwarna hijau zamrud, berkilau seakan basah oleh air laut. Bu Ratna langsung terjatuh lemas. Ya Allah, itu. Pak Darma tahu siapa yang berdiri di depannya. Nyi Roro Kidul. Sosok itu melangkah maju. Meski lantainya padat, telapak kakinya tetap memercikan air laut setiap kali menyentuh lantai. Rumah mereka seolah berubah jadi bibir pantai. Terdengar deburan ombak sayup-sayup Darma. Suara Nyi Roro Kidul lembut, tapi menusuk sampai ke dalam hati. "Kau sudah berani memanggilku, berarti kau juga harus siap dengan konsekuensinya. Harta, kekuasaan, semua bisa kau dapat. Tapi tumbalnya harus sesuai janji." Pak Darma menelan ludah. Saya sudah siap, Gusti Putri. Tapi jangan ambil keluargaku." Sosok itu tersenyum samar.
Kau pikir pesugihan ini bisa hanya dengan mulut manis? Tidak, Dharma. Kau sudah tahu syaratnya sejak awal. Kau kaya, tapi satu keluarga harus jadi tumbal. Dek, kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Bu Ratna. Ia langsung menangis keras. Jangan kami, jangan anak-anakku. Jangan. Belum sempat ia melanjutkan, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Angin kencang langsung menerpa ruangan, membuat seluruh jendela berderak keras. Suara ombak makin keras terdengar, seolah-olah rumah mereka benar-benar berada di tepi pantai. Wati dan Sinta yang bersembunyi di kamar pun menjerit histeris. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Bayangan hijau kebiruan merambat masuk, memenuhi ruangan. Mereka berdua hanya bisa memeluk erat, tak sanggup menatap. Pak, tolong anak-anak kita, teriak Bu Ratna. Pak Dharma panik, ia bersujud di lantai, menangis terseduh. Ampun Gusti, ampun. Saya mohon, jangan anak-anak saya. Sosok Nyi Roro Kidul menunduk, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara belas kasih dan kemarahan. Dharma, kau sudah menodai perjanjian suci ini dengan rasa penyesalanmu. Dan penyesalan itu adalah dosa terburuk dalam ikatan pesugihan. Maka hukumannya bukan hanya anak-anakmu, tapi seluruh keturunanmu akan menjadi milikku. Seketika itu juga, suara tangisan berubah jadi jeritan. Dari tubuh Bu Ratna keluar kabut hitam yang langsung melilit lehernya. Ia terbatuk-batuk, matanya membelalak, lalu tubuhnya terhempas ke lantai tanpa nyawa. Teriak Pak Dharma sambil berlari menghampiri istrinya. Namun baru saja ia ingin menyentuh tubuh istrinya, tangan pucat Nyi Roro Kidul sudah lebih dulu menyentuh bahunya. Tubuh Pak Dharma langsung kaku, tak bisa bergerak. Matanya terbelalak, lidahnya keluh. Di kamar, Wati dan Sinta melihat bayangan itu masuk. Ombak hijau menelan seluruh ruangan. Mereka berteriak sekeras-kerasnya, namun tak ada suara yang keluar, hanya mulut yang terbuka. Tanpa ada bunyi, rumah itu dipenuhi suara ombak, tawa perempuan, dan bau amis laut malam itu. Seluruh keluarga Dharma hilang tanpa jejak. Keesokan paginya, warga desa heran karena rumah Pak Dharma begitu sepi. Pintu terbuka, perabotan berantakan, tapi tak ada satupun penghuni. Hanya ada lantai yang basah, berpasir, dan bau amis laut yang menusuk hidung. Orang-orang desa bergidik ngeri. Mereka tahu keluarga itu sudah resmi jadi tumbal. Dan sejak saat itu, kekayaan Pak Dharma memang benar-benar muncul. Lahan kosong miliknya berubah jadi sawah subur. Dagangannya selalu laris, harta mengalir deras. Tapi semua tahu, itu bukan rezeki biasa. Itu rezeki yang datang dengan harga mengerikan. Sejak pagi, rumah Pak Dharma jadi bahan omongan warga. Orang-orang mulai berdatangan. Penasaran kenapa rumah itu terbuka lebar tapi tak ada seorang pun penghuninya. Bu Yati, tetangga depan rumah, masuk pertama kali. Wajahnya pucat begitu melihat kondisi dalam rumah. Ya Allah, kok kayak gini? Katanya terbata. Lantai rumah basah kuyup, padahal semalam tidak hujan. Di beberapa sudut ada butiran pasir halus, seperti pasir pantai. Bau ames menyusak, mirip bau laut yang anyir. Pak Dharma, berat, panggil Bu Yati sambil menahan napas. Suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya suara pintu yang berderit pelan. Si Roela rumah itu bernapas sendiri. Beberapa warga lain ikut masuk. Mereka saling berpandangan dengan wajah bingung bercampur ngeri. Perasaan semalam rumah ini masih biasa aja. Lampu depan nyala. Masih kelihatan Pak Dharma duduk di kursi teras. Ucap Pak Mardi, tetangga yang rumahnya tak jauh. Tapi sekarang kok kosong? Orang-orangnya pada kemana? Barang-barangnya masih lengkap. Ini aneh loh, timpal warga lain. Tak ada seorang pun yang berani masuk terlalu jauh. Hingga akhirnya suara teriakan kecil keluar dari kamar bagian belakang. Astaga, lihat ini. Semua orang berlari ke arah sumber suara. Di kamar Wati dan Sinta, dindingnya penuh dengan goresan aneh. Tulisan yang dibuat dengan cairan merah, entah darah atau cat, membentuk kalimat, "Jangan ganggu mereka, sudah jadi milikku." Tulisan itu begitu jelas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bu Yati menjerit sambil menutup wajahnya. Ya Allah, Gusti, apaan ini? Salah seorang pemuda desa, Rian, memberanikan diri mendekat. Ia mencoba menyentuh tulisan itu, tapi cairan merahnya masih basah, seolah-olah baru saja ditulis beberapa jam lalu. Jari Rian pun bergetar. Ia buru-buru mundur. Ini bukan cat, ini darah, katanya terbata. Seketika semua orang terdiam. Hanya terdengar detak jantung mereka masing-masing yang berpacu cepat. Berita tentang hilangnya keluarga Pak Dharma cepat menyebar. Dalam hitungan jam,
Hampir seluruh warga desa sudah tahu. Banyak yang berspekulasi mekam-mukam. Apa jangan-jangan mereka kabur? Hutang banyak terus ninggalin rumah begini aja, kata seorang bapak. Ah, mana mungkin. Kalau kabur, barang-barang berharganya pasti dibawa. Ini kan masih utuh semua, sahut yang lain. Aku curiga, ini ada hubungannya sama pesugihan, bisik seorang nenek tua. Orang-orang langsung menoleh ke arah nenek itu. Namanya Mbah Sarmi, orang tertua di desa itu. Suaranya berat, tatapannya tajam. Pesugihan, tanya Bu Yati dengan suara bergetar. Iya, jawab Mbah Sarmi mantap. Dari dulu aku sudah curiga, kekayaan Pak Dharma datangnya terlalu cepat, terlalu aneh. Dulu dia cuma tukang jual hasil bumi ke Silkosilen, sekarang bisa punya lahan luas, dagangannya laris, rumahnya besar. Itu bukan hal biasa. Dan bau amis laut yang ada di rumahnya ini, itu tanda jelas kalau ada campur tangan Nyi Roro Kidul. Begitu nama itu disebut, suasana mendadak hening. Semua orang menelan ludah. Nama Nyi Roro Kidul bukanlah nama asing. Dari kecil mereka sudah mendengar cerita-cerita seram tentang Ratu Pantai Selatan. Jadi benar, mereka jadi tumbal, Mbah? Tanya Pak Mardi dengan suara lirih. Mbah Sarmi mengangguk pelan. Kalau sudah ada perjanjian, nggak ada yang bisa lari. Satu keluarga pasti jadi korban. Dan kalau memang itu sudah terjadi, lebih baik kita jangan ikut campur. Malam harinya, suasana desa makin mencekam. Rumah Pak Dharma dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani tidur di rumah itu. Bahkan lewat di depannya pun orang-orang memilih memutar jalan. Namun rasa penasaran membuat beberapa pemuda nekat. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah benar ada sesuatu yang menyeramkan di rumah itu. Kalau cuma diam aja, kita nggak bakal tahu. Bisa aja mereka cuma kabur, kata Ryan, pemuda yang tadi siang sempat masuk. Ya udah, ayo malam ini kita masuk lagi. Kita cari kejelasan, timpal Bowo. Sahabatnya, malam itu, sekitar pukul 11, 5 orang pemuda berkumpul di depan rumah Pak Dharma. Mereka membawa senter dan 1 botol minuman untuk menguatkan nyali. Begitu melewati pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Padahal udara di luar cukup hangat. Bau amis laut masih menyengat. Wih, baunya makin parah dari siang tadi, gumam Rian. Mereka melangkah pelan, menyorotkan senter ke setiap sudut. Ruangan terasa lebih luas dari biasanya. Suara ombak terdengar samar, padahal laut letaknya sangat jauh dari desa itu. Dengar nggak? Kayak ada suara ombak, kata Bowo. Yang lain mengangguk dengan wajah pucat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Danu, menjerit. Wih, lihat lantai. Semua menyorotkan senter ke lantai. Air hijau kebiruan mulai merembes keluar dari bawah pintu kamar belakang. Air itu terus bertambah banyak, mengalir deras seakan-akan kamar itu terhubung langsung ke lautan. Gila, kok bisa ada air laut di sini? Rian mulai panik. Mereka ingin lari, tapi pintu utama rumah tiba-tiba tertutup keras, terkunci dari dalam. Semua pemuda itu berteriak histeris. Dari arah kamar terdengar suara tawa lirih perempuan. Semakin lama semakin jelas. Disusul suara langkah kaki yang menimbulkan cipratan air seorang sosak. Perempuan bergaun hijau muncul perlahan dari balik pintu kamar. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi tatapan matanya yang menyala hijau menembus langsung ke jantung mereka. Kenapa kalian datang ke sini? Suara itu bergema, lembut tapi penuh wibawa. Gusti. Gusti, putri. Salah satu pemuda gemetar tak bisa bicara. Sosok itu melangkah maju, dan ruangan mendadak seperti berubah. Dinding rumah seakan lenyap, digantikan hamparan pantai dengan ombak tinggi yang bergemuruh. Angin laut berhembus kencang. Kelima pemuda itu jatuh tersungkur. Wajah mereka pucat pasi. Keluarga Dharma sudah jadi milikku. Mereka tambel, dan tak seorang pun boleh mengganggu. Jika kalian berani melawan, kalian akan ikut menyusul mereka. Mendengar itu, Ryan berteriak histeris. Ia langsung berlari ke arah pintu, menghantamnya sekuat tenaga. Entah bagaimana, pintu itu akhirnya terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka berlima kabur terbirit-birit. Meninggalkan rumah itu biki cukeluar, mereka mendapati rumah itu tampak normal kembali. Tidak ada air laut, tidak ada pantai, tidak ada sosok perempuan bergaun hijau, hanya rumah kosong dengan pintu yang berderit pelan tertiup angin. Esok paginya, kelima pemuda itu terlihat sakit. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemas. Beberapa dari mereka bahkan tak bisa bicara karena syok. Rian hanya bisa berbaring di kasurnya, tubuhnya menggigil. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat ombak besar dan wajah pucat Nyi Roro Kidul. Orang-orang desa makin yakin, rumah itu sudah dikutuk. Satu keluarga hilang, dan siapapun yang mencoba masuk akan kena batunya. Mbah Sarmi datang ke rumah Ryan. Ia menatap pemuda itu dengan serius. Kamu sudah melihat sendiri kan?
Jangan pernah ganggu urusan pesugihan. Kalau tidak, nyawamu taruhannya. Rian hanya bisa mengangguk pelan, matanya berlinang. Ia benar-benar menyesal. Namun sejak hari itu, desa mereka tidak pernah sama lagi. Malam-malam selalu dipenuhi suara aneh. Kadang terdengar suara perempuan tertawa dari arah rumah kosong itu. Kadang terdengar suara tangisan anak kecil. Bahkan beberapa kali warga melihat penampakan keluarga Pak Dharma berdiri di jendela rumah mereka dengan tatapan kosong. Semua orang tahu keluarga itu sudah menjadi bagian dari pesugihan dan tidak ada jalan kembali. Sejak keluarga Pak Dharma menghilang, rumah besar itu jadi pusat ketakutan. Warga desa sepakat untuk tidak mendekat, apalagi masuk. Siang hari mungkin masih terasa biasa saja, tapi kalau malam tiba, rumah itu berubah jadi sumber mimpi buruk. Awalnya, orang-orang hanya mendengar suara aneh. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi dari dalam rumah kosong itu. Kadang suara tangisan anak kecil, lirih namun jelas. Semakin lama, gangguan itu mulai meluas. Tidak hanya terdengar di rumah Pak Dharma, tapi sampai ke rami-rama tetangga terdekat. Bu Yati, tetangga depan rumah, adalah salah satu korban pertama. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Tok-tok. Tok, ia mengira ada tamu mendadak, mungkin orang yang butuh pertolongan. Tapi begitu membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin menusuk tulang, dan samar-samar tercium bau amis laut. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Yati buru-buru menutup pintu. Ia kembali ke kamar, berbaring di samping suaminya yang masih terlelap. Belum sempat ia memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi suara anak kecil memanggil. "Ibu, buka pintu." Aku kedinginan. Suara itu begitu jelas, seperti tepat di depan rumahnya. Bu Yati menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ia ingin membangunkan suaminya, tapi mulutnya keluh. Tangannya terasa kaku. Suara itu semakin keras. "Ibu, buka pintu." Aku kedinginan. Sampai akhirnya, suara itu berubah menjadi tawa melengking, membuat darah Bu Yati serasa berhenti mengalir. Keesokan paginya, Bu Yati jatuh sakit. Badannya panas tinggi, matanya kosong, dan setiap kali ia mengigau, selalu menyebut nama Wati dan Sinta, anak Pak Dharma. "Ibu, tolong mereka. Jangan biarkan mereka di bawah. Jangan biarkan." Orang-orang desa makin yakin, arwah keluarga Dharma belum benar-benar pergi. Mereka gentayangan, jadi perantara antara dunia manusia dan penguasa pantai selatan. Gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, giliran Pak Mardi yang diganggu. Malam-malam ia sering mendengar suara air mengalir deras di halaman rumahnya, padahal jelas-jelas halaman itu kering. Kadang terdengar suara ombak menghantam, membuatnya merinding. Puncaknya terjadi ketika ia pulang dari surau selepas Isya. Begitu melewati rumah kosong Pak Dharma, ia melihat sesuatu di jendela lantai atas. Sosok perempuan bergaun hijau panjang berdiri menatap ke arahnya. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Mardi sontak berhenti melangkah. Keringat dingin mengucur deras. Tapi sebelum ia sempat berbalik lari, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ia langsung lari terbirit-birit ke rumahnya, nafasnya terengah-engah. Sejak saat itu, Pak Mardi tidak pernah berani lewat depan rumah Pak Dharma lagi. Ia rela memutar jalan lebih jauh demi menghindari rumah angker itu. Rian, pemuda yang dulu sempat masuk bersama teman-temannya, juga tidak lepas dari teror. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap tidur, ia selalu bermimpi berada di tepi pantai. Ombak besar menggulung di hadapannya, dan dari dalam laut muncul tengen-tengen pucat yang menariknya masuk. Di kejauhan, ia selalu melihat sosok Wati dan Sinta berdiri di atas ombak, melambai padanya sambil tersenyum menyeramkan. "Ayo ikut kami, Rian. Ayo ikut kami ke laut." Suara itu terus menghantui. Rian terbangun dengan keringat membanjir. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ia berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi setiap kali ia melihat lantai kamarnya, selalu ada pasir basah tercecer. "Astaga, jangan-jangan aku sudah ditandai," gumamnya dengan wajah pucat. Ia mencoba cerita ke orang tuanya, tapi mereka hanya menyuruhnya rajin salat dan berzikir. Namun, semakin ia mencoba mendekat pada ibadah, semakin kuat gangguan itu terasa. Warga desa akhirnya sepakat mengundang seorang kiai dari luar desa. Namanya Kiai Ma'ruf, seorang ulama sepuh yang dikenal sering membantu orang-orang yang kena gangguan gaib. Malam itu, Kiai Ma'ruf datang bersama beberapa santrinya. Mereka langsung menuju rumah Pak Dharma. Warga berkerumun di luar, menunggu dengan perasaan was-was. Kiai Ma'ruf memandang rumah itu dengan serius. Ia menghela napas panjang. "Saya sudah sering berurusan dengan gangguan makhluk halus, tapi aura di rumah ini berat sekali. Bau amis lautnya
Bukan main, jelas-jelas ada campur tangan penguasa pantai selatan. Para warga saling berpandangan. Wajah mereka semakin pucat. "Kiai, apa keluarga Pak Dharma masih bisa diselamatkan?" tanya Pak Mardi dengan suara gemetar. Kiai Ma'ruf menggeleng pelan. "Kalau sudah jadi tumbal, tidak ada jalan kembali. Yang bisa kita lakukan hanya memutus ikatan rumah ini dengan desa, supaya gangguannya tidak merembet ke warga lain." Malam itu, mereka menggelar doa bersama. Kiai Ma'ruf memimpin bacaan ayat-ayat suci, sementara para santri menaburkan garam dan bunga di setiap sudut rumah. Namun, baru saja doa dimulai, rumah itu langsung bergetar. Jendela berderak, pintu berayun keras, dan dari lantai muncul genangan air hijau kebiruan. Suara tawa perempuan menggema, menggetarkan hati semua orang yang mendengar. "Kalian pikir bisa menghentikan aku? Tidak ada yang bisa melawan perjanjian ini." Sontak beberapa warga yang ikut berdoa langsung ketakutan. Ada yang jatuh pingsan, ada yang lari terberit-birit keluar rumah. Namun Kiai Ma'ruf tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Air hijau itu mendidih, lalu surut perlahan. Suara tawa perempuan itu terdengar marah. Semakin lama semakin jauh. Setelah doa selesai, rumah itu kembali hening. Bau amis laut sedikit berkurang, meski masih terasa samar. "Untuk sementara, kita berhasil menahan," kata Kiai Ma'ruf. "Tapi ini hanya sementara. Selama perjanjiannya masih ada, gangguan akan terus berlanjut. Keluarga Dharma sudah jadi miliknya, dan itu tidak bisa dibatalkan." Malam itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega, tapi juga rasa takut yang makin besar. Sementara itu, di rumahnya, Rian kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di pantai dengan ombak hitam pekat. Dari keyohan, Nyi Roro Kidul muncul dengan gaun hijaunya, tersenyum padanya. "Rian, kau sudah mencampuri urusanku. Kau sudah melihatku. Maka cepat atau lambat, kau juga akan ikut bersama mereka." Rian terbangun dengan teriakan, tubuhnya dingin, matanya merah, dan di telapak tangannya ada butiran pasir basah. Sejak malam itu, desa jadi semakin angker. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak dilarang main jauh. Bahkan suara azan pun kadang terdengar sayup tertelan oleh suara ombak yang datang entah dari mana. Orang-orang sadar, pesugihan keluarga Dharma bukan hanya memakan mereka, tapi juga mulai menyeret desa itu perlahan-lahan ke dalam kengerian. Malam itu, langit di atas Parangtritis mendung berat. Ombak berdebur keras, seperti suara teriakan yang saling bertabrakan. Angin pantai membawa aroma asin bercampur amis, seakan ada darah yang terlarut di dalamnya. Bayu berjalan tertatih ke arah bibir pantai. Matanya sembab, tubuhnya penuh luka, tapi tekadnya kuat. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, juga adik-adiknya yang lenyap begitu saja, kini ia sadar bahwa semua ini bukan sekadar mitos. Pesugihan yang dijalani keluarganya telah menuntut tumbal tak pernah berhenti. Langkah Bayu berat, tapi setiap hentakan kakinya di pasir basah menandakan niat terakhir mengakhiri kutukan ini. Meski harus berhadapan langsung dengan Nyi Roro Kidul, kalau memang semua harus berakhir, biarlah aku yang terakhir, gumamnya lirih. Suara gemuruh ombak semakin kencang, lalu tiba-tiba angin berputar kencang. Bayu berhenti. Tubuhnya bergetar. Dari kayahan di Tenggelot, sebuah cahaya kehijauan muncul perlahan, makin lama makin besar, hingga sosok wanita cantik mengenakan kebaya hijau berkilau muncul di permukaan air. Wajahnya begitu anggun, matanya tajam menembus jiwa. Itulah Nyi Roro Kidul. Ia melayang mendekat, tanpa basah sedikit pun, seakan lautan tunduk di bawah kakinya. "Bayu," suaranya lembut namun menusuk. "Kau keturunan keluarga yang sudah berjanji padaku. Ayahmu, ibumu, kakekmu, semuanya sudah menyerahkan hidup mereka untuk kejayaan. Lalu mengapa kau menolak nasibmu?" Bayu menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan. "Cukup, aku nggak mau jadi bagian dari perjanjian terkutuk ini. Aku nggak peduli dengan harta kejayaan atau warisan. Aku cuma ingin keluargaku bebas dari kutukanmu." Nyi Roro Kidul tersenyum samar, tapi senyuman itu berubah menjadi tatapan dingin yang mengerikan. "Bebas? Kau pikir mudah memutus janji yang sudah diikat dengan darah dan tumbal nyawa? Semua yang masuk ke perjanjian denganku tak bisa keluar. Kau hanya punya dua pilihan, Bayu. Menyerahkan dirimu, atau mati bersama seluruh garis keturunanmu." Bayu menghela napas, menahan air mata. Ia sadar bahwa keputusannya hanya akan berakhir pada satu hal, pengorbanan. Ia ingat wajah adik-adiknya, tawa mereka yang dulu memenuhi rumah. Ia ingat ibunya yang akhirnya tewas dengan cara mengenaskan, dan ayahnya yang berubah menjadi sosok menyeramkan. Semua itu membuat hatinya mantap. "Aku rela jadi yang terakhir.
Asal jangan ada lagi keluarga setelahku yang jadi korban, ucap Bayu dengan suara bergetar. Ombak tiba-tiba berhenti. Sunyi, angin terhenti. Seolah seluruh alam menunggu jawaban dari Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menatap tajam, lalu mengangkat tangannya. Dari balik ombak, muncul puluhan sosok bayangan hitam, mirip manusia tapi wajahnya rusak dan penuh luka. Mereka adalah arwah tumbal dari generasi sebelumnya. Bayu terkejut melihat wajah ayahnya dan ibunya ikut di antara kerumunan itu. Bayu, ikutlah bersama kami. Suara ibunya lirih, wajahnya penuh luka namun tatapannya penuh kasih. Bayu terisak ibu. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, lalu mengelus wajah Bayu. Sentuhan itu dingin, tapi anehnya menenangkan. Kalau kau bersedia menyerahkan dirimu, semua ini akan selesai. Garis keluargamu akan berakhir. Tapi tak ada lagi yang harus dikorbankan setelahmu. Bayu menutup mata, air matanya jatuh deras. Dalam hati ia berdoa, meski mungkin Tuhan sudah lama meninggalkannya, aku terima. Begitu kata itu keluar, tubuh Bayu mendadak terseret ke arah laut. Ombak raksasa muncul, menelan tubuhnya. Bayu berteriak keras, tapi suaranya tertelan oleh suara gelombang yang menggema. Tubuhnya terhanyut, makin jauh masuk ke dasar lautan. Saat ia mencoba membuka mata, ia melihat istana megah berwarna hijau di bawah sana, penuh cahaya dan arwah yang menari tanpa jiwa. Dan di singgasana, Nyi Roro Kidul duduk anggun, tersenyum puas. Tubuh Bayu perlahan berubah. Kulitnya membiru, matanya kosong, napasnya hilang, berganti dengan kekekalan abadi di dasar laut. Keesokan harinya, warga Parangtritis menemukan baju Bayu tergeletak di tepi pantai, basah kuyup. Tak ada jasad, hanya pakaian dan sandal yang tertinggal. Banyak yang bilang ia hanyut, ada pula yang percaya ia telah menjadi bagian dari kerajaan gaib Laut Selatan. Desas-desus itu makin kuat, terutama karena malam itu banyak warga mendengar suara tangisan perempuan, bercampur tawa aneh di sepanjang pantai. Sejak kejadian itu, keluarga Bayu benar-benar musnah. Tak ada lagi keturunan yang tersisa. Rumah mereka kosong, ditinggalkan. Dan konon setiap malam terdengar suara anak kecil berlari-lari di dalamnya. Beberapa orang yang nekat masuk ke rumah itu mengaku melihat sosok perempuan berkebaya hijau duduk di ruang tamu, tersenyum dengan mata tajam. Katanya, itu pertanda bahwa Nyi Roro Kidul masih menjaga warisan keluarganya. Waktu terus berjalan. Cerita tentang keluarga Bayu menjadi legenda menakutkan di Parangtritis. Para orang tua sering mengingatkan anaknya Nania, jangan pernah main sembarangan di pantai, jangan memakai baju hijau, dan jangan sekali-kali berniat mencari pesugihan lewat jalan laut. Karena sekali kau memanggil Nyi Roro Kidul, tak ada jalan kembali. Kutukan darah akan terus menuntut, sampai satu keluarga habis tanpa sisa. Dan kini, giliran Bayu yang menjadi penjaga janji itu, bersama ribuan arwah lain yang terikat di kerajaan Laut Selatan. Mereka bukan lagi manusia, tapi bagian dari pasukan abadi Ratu Laut. Dan siapapun yang mencoba menantang, akan bernasib sama. Malam terakhir sebelum cerita ini ditutup, seorang nelayan tua bercerita sambil menatap laut lepas. Kau tahu kenapa laut ini begitu tenang sekarang? Karena satu keluarga sudah lunas jadi tumbal. Tapi, jangan kira itu akhir. Ratu Laut selalu haus jiwa. Dan entah siapa lagi yang akan terpanggil ke sini. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ombak yang berkilau kehijauan di kejauhan. Kalau suatu malam kau mendengar namamu dipanggil dari tengah laut, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi itu panggilan dari dia. Laut Selatan kembali mengamuk, membawa misteri yang tak akan pernah bisa dipecahkan manusia. Dan kisah ini berakhir dengan darah, air mata, dan satu janji abadi. Pesugihan dengan Nyi Roro Kidul tak pernah benar-benar selesai. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.